Hadirin semua peserta seminar, sebelum pemaparan materi oleh pembicara utama, pembicara kita kali ini adalah Ibu Agustina, merupakan dosen tetap di Universitas Tarumanegara. Kepada Ibu Agustina, untuk waktu yang baik, saya serahkan kepada Ibu. Oke, baik. Terima kasih Kak Nova. Saya ucapkan selamat sore. Untuk di sini saya lihat tadi ada Bapak Alvin, ya. Ada juga teman-teman lainnya, ya, dan juga nanti pembicara kedua dan juga dengan teman-teman sekalian saya ucapkan selamat sore semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, baik. Mungkin tadi Kak Nova sudah menjelaskan sedikit tentang siapa saya. Jadi saya adalah Agustina, empati psikolog, gitu. Jadi pada sore hari ini saya akan membawakan materi tentang bagaimana perkembangan Generation Z, gitu ya, atau sering dikatakan juga Gen Z gitu atau generasi Z. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Tentang strategi pendekatan terhadap generasi Z ya. Jadi ini yang akan saya sampaikan mungkin lebih kepada sisi psikologinya ya. Nanti Pak Davin akan menjelaskan terkait dengan sisi teologi dan juga pastoralnya. Nah, ini kira-kira profil saya ya. Jadi saya pikir kalau kita tak kenal maka tak sayang. Nah, gitu ya. Jadi saya adalah seorang ibu ya dari 2 orang anak perempuan. Lalu saya juga adalah pembicara keluarga dan konselor di Focus on the Family Indonesia, juga narasumber di beberapa seminar dan juga televisi. Tadi juga sudah disebutkan Kak Nova, saya adalah dosen di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara Jakarta, juga adalah wakil kepala sekolah di Little Shine School Jakarta, psikolog anak, remaja, dan keluarga yang juga berpraktek di BJMC Jakarta. Oke, kira-kira itu sedikit profil tentang saya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita, ya. Saya akan berbicara tentang generasi Z ini tadi, ya. Mungkin kita perlu pahami dulu sebelum kita bicara tentang generasi Z bahwa tentang generasi ini sebetulnya ini adalah suatu pandangan, gitu ya, suatu istilah yang muncul di dalam masyarakat, gitu ya. Jadi dikatakan bahwa ada perbedaan generasi, di mana perbedaan generasi ini akhirnya menghasilkan perbedaan-perbedaan cara pandang, gitu ya, perbedaan-perbedaan kepribadian, perbedaan-perbedaan tentang hal-hal yang terkait dengan penggunaan teknologi khususnya. Nah, kalau mungkin saya lihat di antara teman-teman sekalian ada di rentang mungkin generasi Z ini ya, karena kalau generasi Z ini saat ini diperkirakan sekitar usia 9 sampai dengan 11 tahun gitu ya, sampai usia 20 sampai 23 tahun, kurang lebih seperti itu. Sedangkan generasi Alpha ini adalah mereka yang lahir setelah tahun 2010. Jadi kalau lahirnya di 2011, 12, 13 dan selanjutnya sampai dengan 2023 gitu ya, itu termasuk ke dalam generasi alfa. Nah, sedangkan sebelum generasi Z ini ada juga namanya generasi X ya, ada generasi Y atau generasi Y gitu ya. Dan sebelumnya ada lagi baby boomers ya. Mungkin kalau kita coba telaah ya, orang tua kita mungkin ini ada di generasi X atau bahkan mungkin ada yang di baby boomers. Ada nggak yang di builders? Saya pikir builders itu mungkin adalah oma, opa gitu ya, atau mungkin eyang buyut kita. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika kita bicara tentang generasi Z, ya, kira-kira kita perlu pahami dulu
Bagaimana generasi ini? Bahwa generasi ini adalah generasi yang sejak kecil memang sudah mengenal teknologi dan juga akrab dengan gadget yang canggih. Di mana secara tidak langsung ini akan berpengaruh terhadap kepribadian, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, mungkin tentang masalah akses informasi ya, ini lebih memilih media sosial. Nah, mungkin inilah yang menjadi perbedaan ya dengan generasi-generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya kami mencari tahu gitu ya melalui buku. Jadi kami punya kamus, kami punya apa ya namanya buku-buku rangkuman tentang pengetahuan demikian ya. Tapi kalau generasi Z saat ini tidak perlu gitu ya. Seolah-olah kalau mau cari sesuatu udah kita googling saja gitu ya. Jadi kita bisa tahu dengan mudah dan akses itu cepat sekali. Bahkan dikatakan di sini rata-rata mengakses internet itu 3-5 jam per hari. Gitu ya. Di mana kurang lebih 90%-nya ini mengakses lewat ponsel pintar atau lewat gadget-gadget atau smartphone-nya. Seperti itu ya. Nah, adapun media sosial yang sering diakses mungkin kalau di generasi Z ya saya lihat memang seperti Instagram, Line gitu ya, WhatsApp, lalu juga Telegram, Facebook itu juga masih menjadi pilihannya gitu ya. Walaupun sekarang juga muncul aplikasi-aplikasi yang lain gitu ya. Nah, lalu juga terkait dengan fashion gitu ya. Nah, terkait dengan fashion ini biasanya ya, ini juga dikatakan bahwa kurang dari 90% itu membeli produk di mall, pusat belanja dan juga di pasar gitu ya. Dan juga merek-merek yang dipilih itu biasanya adalah merek-merek yang sudah cukup terkenal. Jadi yang brandnya memang tidak diragukan. Mungkin dengan demikian kita bisa lihat ya, di pasaran sekarang toko-toko, bahkan ada toko yang khusus menjual sneakers ya, dengan merek-merek yang cukup wow gitu, harganya juga lumayan gitu. Nah, tapi justru inilah yang menjadi sasaran dari generasi Z ini. Kuliner. Nah, kita juga lihat ya, mungkin kalau saat ini ya terkait dengan kuliner, wow, sepertinya booming sekali kalau ada sesuatu tertentu yang baru buka, wah kayaknya rame akan diserbu gitu ya. Dan kalau dilihat, memang yang gandrungi kira akan bersedia antri itu adalah mereka yang di generasi Z. Nah, coba teman-teman yang saat ini tentang usianya sekitar ya saya katakanlah mungkin sekitar karena tahun 95 ya, 95 itu ya saat ini kurang lebih usianya bisa dikatakan sekitar 18 tahun gitu ya. Nah, coba deh. Apakah benar nih yang disampaikan di poster ini gitu. Demikian nggak? Kira-kira ini nggak yang kita rasakan? Gitu ya. Beberapa orang mengangguk-ngangguk. Ya, memang karena kita bicara ini tentang fakta. Fakta itu didapatkan melalui penelitian ya. Jadi ini bukan istilahnya omong kosong belaka gitu. Tapi ya memang ini ada faktanya, kejadiannya seperti itu. Lalu terkait dengan hiburan. Nah, saat ini cari hiburan tuh nggak susah-susah gitu. Udah kita browsing saja gitu ya. Main game gitu ya, buka-buka aplikasi. Atau mungkin nonton film sekarang lebih suka lewat gadget, lewat smartphone, ya kan? Kayaknya jarang deh nonton televisi di rumah, ya. Televisi itu untuk pajangan saja, gitu, ya. Yang dipegang kemana-mana adalah smartphone-nya. Nah, seperti itu ya. Akses apapun dari smartphone. Lalu juga dikatakan bahwa rata-rata itu ya punya smartphone itu berbagai macam aplikasi kita punya gitu ya yang mendukung ya misalnya tadi Google seperti itu ya untuk komunikasi media sosial seperti itu ya itu sudah ada di dalam gadget-gadget atau smartphone-nya. Kemudian terkait dengan liburan. Nah, kalau liburan ya
Dikatakan sebenarnya juga biasanya terkait dengan liburan ini dikatakan kurang dari 90% memilih liburan di dalam negeri tapi di tempat-tempat syuting film. Gitu ya. Kayaknya main film di mana? Di Jogja gitu ya. Di apa namanya itu ya yang waktu itu heboh itu di Jogja. Wah, jadi tiba-tiba rame gitu dikunjungi orang gitu ya. Mungkin para selebgram kalau liburan ke Bali tujuannya kemana? Wah, langsung booming rame di mana-mana gitu ya. Sepertinya ini yang menjadi tolak ukur gitu ya pada generasi saat ini, generasi Z maksud saya. Nah, kemudian kita berbicara tentang karakteristik dari generasi Z ini. Sebenarnya karakteristiknya bagaimana? Coba kita bahas. Nah, kita lihat ya bahwa generasi ini merupakan generasi digital. Jadi mereka memang mahir, mereka gandrung dengan teknologi informasi dan juga berbagai aplikasi komputer. Ya, anggota generasi Z ini mereka tidak mengenal dunia tanpa smartphone atau media sosial. Ya, saya pikir siapa yang sekarang tidak punya smartphone? Ya, maaf, saya katakan bahwa abang-abang tukang sayur, wah itu juga punya handphone gitu ya, bahkan punya 2 dia, lebih dari 1 gitu ya. Yang satu katanya untuk keluarga, yang satu untuk keperluan berdagang. Nah, coba ya, keren banget ya. Nah, tapi inilah yang terjadi seolah-olah handphone itu bukan barang mewah. Mungkin kalau zaman-zaman saya dulu gitu ya, saya menganggap handphone itu sebagai barang mewah yang kalau mau diganti itu harus tunggu rusak gitu. Kayaknya gitu. Tapi kalau zaman sekarang tidak. Kalau sudah ketinggalan zaman, maka itu harus diganti. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, generasi ini juga sangat suka dan sering berkomunikasi dengan semua kalangan, gitu ya. Khususnya memang lewat jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, gitu ya. Telegram, Instagram, gitu. Nah, melalui media ini memang mereka jadi lebih bebas berekspresi, gitu ya. Jadi apa yang dirasakan, apa yang dipikir, itu bisa terungkap aja secara spontan. Nah, ini juga yang perlu kita ketahui bahwa ini memberi kemudahan sebetulnya di dalam bersosialisasi. Akhirnya kita punya teman dari belahan dunia yang lain gitu ya. Begitu cepatnya kita bisa berhubungan dengan teman kita mungkin yang saat ini ada di Amerika misalnya gitu, yang ada di Australia gitu. Sedangkan kalau zaman dulu masih sistem surat menyurat gitu ya, butuh waktu sekian hari bahkan berminggu-minggu untuk bisa tiba. Kemudian mulai maju selangkah nih, udah ada email ya, email juga membantu. Tapi email juga kalau nggak dibaca, kita juga nggak dibales gitu ya. Tapi kalau dengan menggunakan contohnya aja deh, Line gitu atau WhatsApp, wah gampang sekali, bisa tektokan saat itu juga gitu ya. Nah, jadi ini memang sungguh mempermudah. Dan akhirnya ini adalah salah satu cara berkomunikasi dengan para generasi Z ini. Gitu kan ya. Nah, sekarang kita juga bicara bahwa generasi Z ini dikenal lebih mandiri daripada generasi sebelumnya. Maksudnya bagaimana bahwa mereka tidak perlu menunggu orang tua untuk ngajarin hal-hal atau memberitahu mereka bagaimana membuat keputusan, bahkan mereka bisa memutuskan sendiri gitu ya terhadap pilihan-pilihan apapun yang dikerjakan di dalam sekolah misalnya gitu ya, di dalam pekerjaan itu mereka bisa mempertimbangkannya sendiri gitu. Bahkan kadang-kadang seolah-olah tidak perlu nih saya tanya-tanya ke orang tua, tapi saya sudah tahu saya harus berbuat seperti apa gitu. Mereka juga cenderung kurang dalam berkomunikasi secara verbal ya, cenderung egosentris. Maksud dari egosentris ini adalah melihat sesuatu gitu ya dari sudut pandangnya gitu. Jadi mereka sulit untuk bisa melihat dari sudut pandang orang lain. Istilahnya mereka memandang sesuatu itu dari kacamatanya pribadi gitu. Ya, mereka sulit untuk bisa melihat dari kacamata orang lain seperti itu dan cenderung individualis. Artinya apa? Mereka lebih memikirkan bagaimana saya, bagaimana aku gitu ya, dibanding memikirkan bagaimana nanti adikku, misalnya kakakku gitu. Mungkin itu yang dilihat. Juga cenderung ingin serba instan.
tidak sabaran, dan memang dianggap kurang menghargai proses karena pengen cepet aja gitu. Mereka juga terbiasa dengan berbagai aktivitas dalam satu waktu bersamaan. Nah, mungkin ini teman-teman sekalian bisa sambil menilik ya, sambil berpikir-pikir, betul nggak ini? Jadi misalnya ya, membaca, berbicara, menonton, mendengarkan musik secara bersamaan. Nah, kesannya tuh kalau melakukan sesuatu itu mau serba cepat, ya, tidak mau bertele-tele, tidak berbelit-belit gitu, ya. Kayaknya biasa saja kita lihat mereka ada earphone di telinganya gitu ya, bisa sambil ngobrol nih dengan orang tuanya. Jadi ngobrol dengan orang tua dengan earphone ada di telinga gitu ya, dengan handphone ada di tangan gitu ya, tapi lagi ngobrol, bahkan kadang-kadang sambil makan. Nah, itu loh. Jadi ini bisa dilakukan sekaligus. Seolah-olah nih waktunya udah mepet banget, kayak seperti sudah tidak punya waktu lagi gitu, sehingga ya udahlah semua dibablas dikerjain gitu. Ya. Mungkin kalau bisa dilihat di gambar ini ya, kita lihat di sini bahwa di sini ada dua orang ya, sebetulnya mereka bersama-sama tapi tidak terhubung satu sama lainnya gitu. Masing-masing sibuk sendiri gitu. Tapi benar mereka sedang bersama-sama gitu. Nah, kadang-kadang ini juga yang terjadi pada generasi ini. Terkait dengan hal yang tadi saya bahas ya, terkait dengan karakteristiknya ya, boleh saya simpulkan di sini bahwa mereka melek teknologi, ya cenderung kreatif gitu karena bisa memikirkan cara gitu ya untuk memecahkan masalahnya sendiri, untuk bisa terhubung dengan orang lain gitu ya. Mampu menerima perbedaan. Mungkin kalau dilihat di sini justru mereka tidak membeda-bedakan ya. Ini agamanya apa, ini budayanya apa, mereka latar belakangnya bagaimana, level sosialnya bagaimana. Justru saya lihat bahwa di generasi Z ini mereka tidak peduli dengan latar belakang dari teman-temannya gitu, seolah-olah ya semua sama aja. Mungkin kalau kalian bisa lihat juga hal ini juga yang menyebabkan bahwa generasi Z ini tampak lebih peduli terhadap sesama ya. Jadi kalau ada kejadian misalnya ada contohnya kemarin ya, ada gempa di Cianjur gitu ya, saya lihat justru anak-anak muda ini yang maju duluan gitu, mengumpulkan pakaian bekas gitu ya, mengumpulkan bahan makanan pokok gitu. Mereka yang maju duluan mengirimkan ke lokasi gitu. Seolah-olah memang mereka ini yang paling duluan, paling peduli gitu. Tapi itu yang terjadi, memang kenyataannya seperti itu. Bahkan nanti baru muncul nih yang lain belakangan gitu. Tapi penggerak pertama, saya lihat justru anak-anak muda ini yang mereka rata-rata memang ada di generasi Z gitu. Dan juga tampak bahwa mereka senang berekspresi gitu ya. Kalau kita lihat mungkin ya di dalam penggunaan media sosial, stiker-stikernya, emoticon ya, sepertinya itu jadi pilihan gitu. Jadi kalau mengetik sesuatu itu ada aja disertai dengan emoticon-emoticon seperti itu ya. Seolah-olah ya itu memang ekspresi mereka saat itu gitu. Jadi ini juga menarik untuk generasi ini. Berikutnya adalah kelemahan. Nah, bahwa ternyata selain tadi yang saya paparkan, ada juga kelemahannya. Maksudnya apa nih kelemahannya? Kurang disiplin dalam hal-hal kecil. Karena apa? Mereka ini cenderung tadi, saya katakan mereka ini mampu menerima perbedaan, cukup kreatif gitu. Jadi kadang-kadang hal-hal kecil itu disepelekan, ya. Karena mereka cenderung ingin instan, mau cepat, tidak mau bertele-tele. Saya tanya pada rekan-rekan sekalian nih. Kalau misalnya ada sesuatu nih kepikir, aduh aku lagi ngerjain tugas gitu ya. Ini ada kesulitan ini, seketika itu juga enggak ngechat temannya atau ngechat dosennya. Nah, kadang-kadang nggak dipikir gitu, waktunya ini sudah jam berapa ya?
oke nggak ya saya ngechat ke teman saya atau mungkin ke dosen saya atau mungkin ya ke kakak kelas lah gitu. Nah, kadang-kadang ini yang terjadi karena apa? Sulit untuk bisa menunggu besok gitu. Karena saya lagi ngerjain sekarang, nih sekarang juga nih, seolah-olah mau saat ini juga saya ketemu jawabannya gitu. Nah, ini yang terjadi. Sehingga memang ini juga memberikan kesan bahwa generasi ini jadi kurang disiplin gitu, ya. Lalu juga dalam berbicara, kadang-kadang saya lihat bahasa komunikasinya itu tidak ada apa ya istilahnya kalau saya istilahkan tidak ada permisinya gitu. Kalau bicara nyelonong aja gitu ya, ngechat itu tiba-tiba, Bu saya kurang ini loh Bu, jadi bagaimana menurut Ibu? Bu ya dibuka dulu, selamat pagi, siang, sore, malam gitu. Ya kalau mau basa-basi sedikit, apa kabar Bu? Lagi sibuk enggak gitu. Izin saya mau bertanya. Nah ini, jadi memang tampak ya hal-hal seperti ini dan mungkin menurut saya bagi teman-teman juga kita perlu yuk saling kita mengkoreksi diri gitu ya terhadap hal-hal yang saya paparkan ini. Juga ada fear of missing out. Jadi seolah-olah memang takut ketinggalan gitu, ketinggalan berita gitu, ketinggalan gosip, ketinggalan tren-tren gitu ya. Nah, ini juga. Lalu juga mudah cemas dan stres. Nah, kok dia begini, kok aku begini gitu ya. Langsung cemas, stres, akhirnya nanti bilang, aku depresi, aku mengalami anxiety, ujung-ujungnya self-diagnose, ya seolah-olah semua psikolog gitu mengatakan, aku ini gangguan cemas gitu ya, kayaknya aku butuh obat gitu, ya. Nah ini yang terjadi juga. Lalu gampang mengeluh. Nah, begitu ketemu kesulitan langsung mengeluh, aduh aku nggak bisa deh gitu. Udah deh, nyerah aja gitu. Udah kamu aja yang ngerjain gitu ya. Juga karena tadi terkait dengan penggunaan teknologi dan juga internet ya, akhirnya ini ada resiko kecanduan gadget. Ya. Juga resiko obesitas. Kenapa? Nah, ini terkait dengan gaya hidup. Makan tadi ya, inginnya yang serba instan gitu ya, yang lagi trending gitu. Tapi juga tidak diimbangi mungkin dengan kegiatan olah tubuhnya ya. Keseringan main handphone sambil duduk gitu ya. Lalu juga mungkin main laptopnya ya mengerjakan tugas dan segala macam. Akhirnya ya bisa dikatakan bahwa sirkulasi tubuhnya jadi juga kurang oke gitu ya. Nah, ini juga membuat resiko obesitas menjadi lebih tinggi gitu ya. Ini saya pikir ada hal-hal yang perlu kita bicarakan juga ya, bahwa terkait dengan apa yang sudah saya paparkan tentang karakteristiknya itu kita harus bagaimana gitu ya. Cenderung instan bahwa tidak sabaran gitu, maunya serba instan. Jadi kita juga perlu memahami, kita perlu menyadari gitu bahwa untuk mencapai suatu tujuan itu butuh proses gitu, ya. Bahkan saya mengatakan kalau kita mau makan mie instan juga tidak seinstan itu bisa langsung dikonsumsi. Setuju nggak? Kita harus rebus dulu airnya sudah mendidih kita harus rebus dulu gitu ya. Mie-nya, kemudian kita harus buka bungkusnya segala macam gitu ya. Perlu diaduk dulu, nah baru kemudian bisa dimakan. Padahal judulnya adalah mie instan. Tapi ternyata memang tidak seinstan itu juga gitu. Nah, jadi kita perlu tahu bahwa ada proses gitu ya yang menjembatani ke tujuan atau ke hasil. Nah, ini penting untuk bisa disadari. Cenderung kurang ya di dalam berkomunikasi secara verbal. Memang saya tahu bahwa dengan menggunakan teknologi ini lebih gampang kita untuk menjangkau orang gitu ya. Bahkan saya tidak perlu keluar rumah tapi saya bisa terhubung dengan ini ya 80 orang partisipan di sini. Coba saya nggak perlu keluar rumah. Saya hanya di rumah saja. Tapi saya bisa terhubung dengan sekian banyak orang. Nah, inilah yang kita hadapi saat ini gitu ya. Lalu juga yang harus dilakukan adalah kita harus coba keluar dulu dari zona nyaman. Cari aktivitas yang memang memungkinkan kita untuk bisa bersosialisasi.
tidak suka terikat pada peraturan yang baku. Nah, kita juga perlu tahu ya, di dalam hidup itu kita harus berpegang pada nilai agama, nilai norma, ya, kedisiplinan. Coba bayangkan kalau tidak ada hukum, apa jadinya suatu negara, gitu ya? Tidak ada aturan, apa jadinya hidup kita ini, gitu loh. Oke, nggak ada aturan deh bahwa kita harus mandi setiap hari, kita harus berganti pakaian. Kira-kira akan jadi apa diri kita, gitu. Nah, jadi kita juga perlu tahu bahwa ada nilai-nilai yang memang harus kita pegang, gitu, ya. Terutama agama. Why? Nah, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Davin lebih jauh, gitu ya. Bagaimana nilai agama ini dapat mempengaruhi juga kehidupan kita, gitu ya. Tapi intinya bahwa di dalam hidup saya paham bahwa kalian tidak suka terhadap peraturan-peraturan yang baku, tapi justru peraturan itu dibuat agar kehidupan itu menjadi lebih teratur. Berikutnya, akrab dengan teknologi. Oleh karena itu, jadilah individu yang bijak dalam penggunaan teknologi agar teknologi itu memberikan benefit pada kita, bukan memberikan kerugian pada kita. Akhirnya jadi kecanduan gadget, gitu ya. Akhirnya jadi kesulitan karena mengalami bullying, misalnya gitu ya. Lalu juga kita mengalami hal-hal lainnya ya yang merugikan diri kita pribadi atau bahkan keluarga kita. Karena generasi Z ini adalah generasi yang jauh lebih cerdas. Oleh karena itu, coba temukan kelebihan diri deh. Agar kita ini bisa berguna bagi orang lain, bagi sesama. Ketahui deh, who I am, siapa saya ini? Identitas saya apa? Kelebihan saya apa? Kekurangan saya apa? Jangan selalu fokus pada kekurangan. Yang sering saya jumpai adalah orang-orang sulit sekali menemui kelebihan pada dirinya sendiri. Karena dia memandang dirinya tidak sempurna. Betul, manusia tidak ada yang sempurna. Tapi boleh kita tahu apa kelebihan kita sehingga ini dapat menutupi kelemahan kita. Mudah terpapar dengan hal negatif. Nah, jadi seiring dengan pertambahan usia, seharusnya juga diimbangi dengan semakin berkembangnya kontrol diri. So, kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Tidak harus orang tua yang mengontrol, orang lain, dosen, guru, teman, tidak. Seharusnya dengan seiring pertambahan usia kita kontrol diri kita juga semakin baik. Berikutnya, nah ini tadi saya bicara tentang FOMO. Perlu kita ketahui sedikit bahwa FOMO ini adalah fear of missing out. Jadi perasaan takut tertinggal dan umumnya ketakutan ini mengacu pada tren yang tengah booming. Jadi seolah-olah kalau ketinggalan berita atau kok mereka pergi ya upload foto kok nggak ada aku gitu ya. Wah, langsung kebakaran jenggot, cemas, kelabakan, aku harus bagaimana gitu. Nah, ini kita harus hati-hati juga. Ini adalah bahaya negatif atau pengaruh negatif dari teknologi ini, ya, terutama gadget. Next, berikutnya. Oke, penting ya untuk bisa kita sadari bahwa kita sendiri seharusnya bisa mengontrol tentang penggunaan gadget. Oke lah kalau tadi kita bicara pada anak-anak ya usia 8, 9, 10 tahun mungkin butuh bantuan orang tua. Tapi kalau anak-anak ini sudah usia remaja, ya kita katakan usia sekitar 13 tahun ke atas, seharusnya ini mereka pun mampu mengontrol penggunaan gadgetnya. Dan penting juga bahwa kita perlu mensyukuri apa yang kita miliki, sehingga kita tidak selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang akhirnya inilah membuat kita menjadi cemas. Ya. Jadilah pribadi yang kuat. Kuat itu bagaimana? Saya harus bagaimana? Coba kita beriman pada Tuhan gitu ya. Tentang ajaran-ajaran agama, tentang apa yang ada di Alkitab. Nah, itu seharusnya membuat kita menjadi pribadi yang semakin kuat. Oke, saya juga ingin menyampaikan bahwa di dalam kehidupan kita ya, bahwa kita juga perlu mengetahui ada hal-hal yang juga perlu kita antisipasi. Bagaimana kita bisa menjangkau mereka-mereka yang berada di generasi Z ini. Yang pertama, perlu dipahami karena mereka ini adalah mereka sangat peka, sangat akrab dengan teknologi, maka kita juga menjangkau mereka, kita juga harus dengan teknologi gitu. Ya.
Misalnya dengan mengadakan webinar, ya, Instagram Live, mungkin juga kita bisa membuat istilahnya pesan-pesan atau motivasi gitu ya, melalui aplikasi-aplikasi media sosial seperti Instagram gitu ya, Snapchat gitu, atau mungkin podcast seperti itu. Lalu juga kita juga bisa memanfaatkan influencer. Nah, ya, influencer itu ya banyak ya yang terkait dengan agama juga gitu. Bahwa dengan mengajak kolaborasi para influencer ini juga bisa membantu kita untuk menjangkau generasi Z ini, ya. Kita bisa mendekati mereka, tapi juga dengan keunikan pada generasi ini, ya. Berikutnya, ajak untuk ikut dalam komunitas, ya. Nah, ketika mereka bisa terlibat dengan komunitas-komunitas secara rutin, ini juga akan membantu untuk bisa mengarahkan mereka. Selanjutnya, hindari peraturan yang kaku dan ketat. Tolong perhatikan bahwa mereka adalah generasi yang tadi ya serba instan gitu ya. Mereka juga cenderung mudah beradaptasi gitu, mudah berubah. Jadi kita juga tidak boleh membuat suatu peraturan yang kaku gitu ya. Kita harus lihat mereka pasti akan menyelani. Waduh, keadaanku begini, keadaanku begitu, sehingga aku tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Nah, ini yang akhirnya juga menjadi permasalahan nanti ya. Nah, mungkin hal-hal ini yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan pendekatan terhadap generasi Z ini dari sisi psikologi. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih, juga waktunya sudah habis gitu ya. Mungkin nanti akan dilanjutkan dengan Pak Davin terkait dengan bagaimana pendekatan secara teologi dan juga pastoral. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih Ibu Agustina. Penjelasan yang sangat komprehensif sekali. Selanjutnya dari pemaparan dari sesi kedua ini yaitu dengan Bapak Davin Giovanni Sitompul, yaitu profil beliau itu pernah di tahun 2018 mengambil sarjana teologi di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Kemudian di 2020 mengambil S2 yaitu Master of Theology di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta. Dan di 2021 yaitu beliau fokus di konsen di Youth Ministry di Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung Jakarta. Dengan pengalaman kerja beliau juga merupakan dosen tetap di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta dan juga merupakan lead pastor GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Dengan waktu yang baik, saya persilahkan kepada Bapak Davin Giovanni Sitompul. Thank you Ibu Nova. Thank you Ibu Nova untuk kesempatannya. Izinkan aku share screen kepada. Thank you. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih kepada Bu Agustina yang telah membawakan materi yang sebelumnya berkaitan dengan psikologi. Nah, hari ini aku akan memaparkan mengenai strategi pendekatan teologi terhadap generasi Z. Sebelumnya mau revisi Ibu Nova untuk edukasi aku, untuk pendidikan aku. Jadi bukan di 2018 baru mengambil sarjana teologi. 2018 ini tahun lulusnya, lulus di tahun 2018. Lalu di 2020 juga baru lulus program magister teologi di STT Ekumene, dan 2021 itu tanggal masuk, ya tahun masuk, sampai hari ini maksudnya masih mengambil konsentrasi Youth Ministry di Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung. Jadi itu aku mau koreksi sedikit. Nah, seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Agustina, Bapak Ibu Saudara dalam melayani kaum muda pasti pernah melihat wajah-wajah atau kebiasaan atau perilaku jemaat Bapak Ibu yang terlihat seperti ini. Terutama mereka yang sedang megang gadget. Mereka datang ke gereja, lalu tiba-tiba tidak ada sapa kiri kanan, tidak ada salam sama kakak pembinanya, tapi langsung duduk dan hanya sekedar memain handphone begitu. Kita sering melihat kebiasaan-kebiasaan mereka seperti ini, sehingga memunculkan dalam benak kita bagaimana cara melayani anak muda atau generasi Z ini begitu.
terutama dalam konteks bagaimana pendekatan kita dari segi rohani, ya, dari segi teologinya dalam melayani mereka. Nah, setelah yang pandang mengenai kondisi pelayanan kaum muda, di sini aku hanya memaparkan 4 saja, Bapak Ibu. Tapi aku yakin kita memiliki banyak permasalahan, kita memiliki banyak pergumulan ya mengenai pelayanan kaum muda ini. Tapi 4 aja yang mau aku paparkan di sini sebagai contoh mengenai kondisi pelayanan kaum muda yang aku yakin kita semua banyak mengalami hal ini. Pertama, kebersamaan yang akrab hanya terjadi pada kelompok-kelompok tertentu saja. Contohnya misalnya, kita lihat satu pelayanan kaum muda, satu youth ministry atau teens ministry, ya, di mana yang memiliki kedekatan secara relasi itu umumnya hanya pengurus, begitu. Hanya pengurus, sementara jemaatnya tidak pernah saling tahu, saling kenal satu dengan yang lainnya. Itu salah satu permasalahan yang sering kita jumpai dalam pelayanan kaum muda. Lalu yang kedua, kaum muda yang hadir di ibadah minggu tidak menunjukkan antusiasnya dalam beribadah. Saya berapa kali pelayanan, Bapak Ibu, ke beberapa youth ministry ya, ke beberapa pelayanan kaum muda, ibadah kaum muda atau ibadah remaja, saya selalu mengamati ada beberapa ibadah remaja atau pemuda di beberapa gereja yang anak mudanya itu tidak terlalu antusias untuk beribadah. Jadi begitu WL atau singernya udah semangat, udah loncat-loncat nyanyinya, lalu ngajak jemaatnya nyanyi, mereka hanya diem aja begini, ya, diem aja, ya. Tapi nggak ada semangatnya begitu. Nah, lalu si youth pastornya atau youth ministernya ya, pekerja mudanya atau pastor mudanya, pendeta kaum mudanya mengeluh. Dan beberapa ada cerita ke saya begitu ya, bagaimana caranya kita membuat mereka bisa semangat gitu. Nah, ini salah satu permasalahan juga yang kita hadapi. Lalu yang ketiga, kaum muda tidak menunjukkan sifat antusias dengan program yang dilakukan di luar hari Minggu. Contohnya nih, aku ambil satu contoh Komsel. Ibadah tiap minggu bisa datang. Tetapi begitu ada program di luar hari Minggu, for example Komsel atau mungkin kegiatan lainnya, mereka kurang tertarik begitu. Mereka kurang tertarik. Ya, lalu beberapa memberikan alasan ya karena datang ke gereja ikut orang tua, makanya hanya bisa di hari Minggu. Jadi hari lain nggak bisa begitu. Ya salah satu alasannya begitu. Tapi sebenarnya beberapa dari mereka kurang tertarik dengan program-program yang diberikan oleh gereja di luar hari Minggu. Lalu yang keempat, program-program pelayanan kaum muda di gereja hanya terpusat ke dalam dan tidak melakukan penjangkauan ke luar gereja. Nah, ini juga jadi salah satu problem atau permasalahan yang sering kita hadapi, Bapak Ibu ya, bahwa semua program kita umumnya lebih banyak ke dalam, begitu. Bagaimana memperlengkapi mereka dengan firman Tuhan, pendalaman Alkitab misalnya, lalu Komsel, lalu misalnya gathering bareng seperti itu. Ya, umumnya hanya bersifat ke dalam. Ya, itu nggak salah. Tapi bukan jarang ya, saya yakin pasti ada di antara kita yang program untuk pelayanan kaum mudanya itu tidak terlalu menekankan fokus untuk penjangkauan keluar gereja. Nah, ini 4 dari sekian banyak kondisi pelayanan kaum muda yang pasti kita temui dalam pelayanan kita masing-masing ataupun mungkin pelayanan orang lain yang kita lihat bahwa pelayanan kaum mudanya ada yang seperti ini, ya, seperti itu. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara semuanya ya, banyak di antara youth pastor, bahkan mungkin salah satu kita, ya, yang berfokus itu hanya pada jumlah. Ya sebenarnya nggak salah juga sih. Tapi fokus kita kepada jumlah dengan tujuan di setiap hari minggunya mereka banyak datang begitu. Mereka banyak datang. Nah, seorang teolog dalam pengertian yang berkonsentrasi dalam pelayanan youth, ya, Mark D. Vries mengatakan bahwa salah satu anatomi pelayanan kaum muda yang mandek itu artinya tidak berkembang adalah ketika pelayanan kaum muda hanya memikirkan ide praktis untuk membuat orang tetap datang. Nah, kita bisa cek sama diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara ya, kira-kira kita sebagai youth pastor, sebagai youth minister, sebagai kakak mentor, sebagai ketua remaja atau pemuda, kira-kira semua program kita ya
kita tuh hanya memikirkan ide-ide praktis gak sih? Dengan goal atau tujuan supaya jemaat anak muda ini tetap datang. Jadi orientasinya yang penting ibadah minggu bisa rame, bahkan kalau bisa tambah rame, begitu. Jadi orientasinya hanya sekadar di situ. Lalu buat event A, event B, event C, event D, dan segala macam. Ya, dan segala macam. Itu semua nggak salah, Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi esensinya adalah di sini adalah bagaimana cara kita mendekati mereka dengan teologi. Ya. Dengan hal yang bersifat rohani itu sendiri. Begitu. Karena kalau kita hanya memikirkan ide praktis saja, Bapak Ibu, satu saat, ide kita sudah tidak mendapatkan berbagai macam ide yang cemerlang dan yang praktis, maka anak muda itu akan pergi pastinya. Akan mencari gereja lain yang memiliki berbagai macam program yang lebih menarik daripada tempat kita. Bisa saja seperti itu, Bapak Ibu. Makanya yang harusnya kita pikirkan itu adalah bagaimana strategi pendekatan teologi terhadap kaum muda atau generasi Z kita hari ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, aku merekomendasikan satu buku. Oh, belum. Ini dulu. Oke. Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud teologi ya. Secara etimologi atau asal mula kata, teologi itu berasal dari kata Yunani. Ya, dua kata Yunani. Pertama theos, artinya Allah atau ilah, dan kata Yunani kedua adalah logos yang artinya percakapan atau pengetahuan. Jadi secara etimologi ya teologi itu ilmu tentang Allah, ilmu tentang Tuhan, atau percakapan mengenai Tuhan. Nah, aku mengambil salah satu pandangan dari seorang teolog yang bernama Millard Erickson. Ya. Erickson berkata bahwa teologi merupakan disiplin yang berjuang untuk memberikan pernyataan koheren, yaitu serasi, koheren itu serasi, dari setiap doktrin-doktrin iman Kristen, terutama berdasarkan Alkitab atau kitab suci. Ditempatkan dalam konteks budaya secara umum, dibahasakan dalam ungkapan yang relevan dengan zaman itu, dan berkaitan dengan isu-isu kehidupan. Ya, jadi intinya teologi itu ya berkaitan dengan doktrin Kristen begitu, tapi ditempatkan dalam konteks budaya secara umum, dibahasakan dengan bahasa yang relevan, yang sesuai dengan zaman kita hari ini, ya, dan berkaitan dengan segala isu yang kita hadapi, yang manusia hadapi. Ya, jadi teologi bukan sesuatu yang abstrak, yang sebenarnya berjauhan dengan isu yang manusia hadapi itu sendiri. Ya, tidak. Ya. Nah, berarti strategi teologi dalam mendekati pelayanan kaum muda ini ya, bagaimana cara iman Kristen ini fondasi teologi atau dasar dari pelayanan Alkitabiah mengenai pelayanan kaum muda itu sendiri. Ya, terutama dalam konteks kita hari ini yaitu adalah generasi Z, teman-teman. Nah di sini, ini aku rekomendasikan satu buah buku. Ya, ini buku bahasa Inggris, tapi sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, ini terjemahannya baru juga. Aku baru dapat terjemahannya bahasa Indonesia. Waktu perkuliahan, waktu itu aku adanya buku Inggris ya. Jadi ya agak capek bacanya begitu. Tapi sekarang udah ada bahasa Indonesianya. Ya, judulnya itu Youth Ministry in the 21st Century ya, 5 Views. Ya, ini buku yang nulis buku ini gabungan beberapa tulisan dari penulis ya. Lalu editornya adalah seorang bernama Chuck Clark. Nah, buku ini berisi beberapa contoh strategi teologis pelayanan kaum muda di abad 21 atau abad 21 ini. Nah, aku memaparkan ini, aku memberikan rekomendasi buku ini supaya kita tahu untuk pelayanan kaum muda yang cocok buat kita itu apa sih? Ya, untuk tempat kita itu apa? Kira-kira ada nggak di antara kelima ini? Atau mungkin justru kita harus menemukan sesuatu yang baru. Ya, karena ini kan di abad 21 dan juga buku ini baru ditulis dalam bahasa Inggrisnya itu tahun 2015. Jadi harusnya masih relevan dengan konteks kita hari ini, yaitu konteks di mana kaum muda hari ini adalah didominasi oleh generasi Z juga. Ya. Nah, dalam buku ini ya dipaparkan ada 5 pandangan atau 5 contoh strategi teologis ya dalam pelayanan kaum muda di abad 21 ini. Pertama, pandangan yang mengedepankan Injil dalam pelayanan kaum muda. Kedua, pandangan reform tentang pelayanan kaum muda. Ketiga, pandangan adopsi tentang pelayanan kaum muda. Keempat, pandangan eklesia tentang pelayanan kaum muda. Dan yang kelima adalah pandangan D6 ya, D6 tentang pelayanan kaum muda. Apa-apa saja, nah ini yang akan kita bahas dalam materi kita ini, Bapak Ibu Saudara. Nah,
Yang pertama, yaitu adalah pandangan yang mengedepankan Injil dalam pelayanan kaum muda. Pandangan ini berangkat dari pemahaman bahwa Yesus itu sebenarnya adalah guru atau rabi dari pemimpin, guru atau rabi dan juga pemimpin dari kaum muda. Dari kaum muda. Makanya Bapak Ibu sebenarnya ya, para murid Yesus ketika dipanggil oleh Yesus sebenarnya mereka adalah, sebenarnya mayoritas mereka itu berusia remaja. Mayoritas di antara mereka itu berusia remaja. Nah, cuman hari ini aku nggak jelaskan secara detail alasan-alasannya lalu bukti-bukti Alkitabnya. Nah, lalu pandangan ini mengemukakan ya, yaitu Greg Stier ya. Ini tokohnya adalah Greg Stier. Beliau mengemukakan bahwa pelayanan Yesus itu bisa berhasil dimulai dari anak muda. Nah, apa sih kunci rahasianya? Kunci rahasianya adalah Yesus itu sangat mengutamakan Injil. Ya, dia kemana-mana memberitakan Injil kerajaan Allah. Bahkan ketika Yesus terangkat ke surga, dia memberikan amanat agungnya kepada para muridnya yang terdapat dalam Matius 28 ayat 18-20. Itu sebabnya jika kita benar-benar menginginkan remaja menjadi seperti Yesus, kita harus menumbuhkan di dalam diri mereka hasrat untuk menjangkau yang terhilang. Begitu. Walaupun sebenarnya pandangan ini ya, tujuan pandangan ini bukan pada program-program penginjilan, tetapi pada pembinaan remaja untuk menghidupi dan membagikan Injil dalam perkataan dan juga perbuatan mereka di dalam lingkup pengaruh mereka itu sendiri. Ya, jadi tujuan pandangan ini sebenarnya bukan pada tanda kutip ya program penginjilan. Seperti misalnya, remaja yang digerakkan bawa traktat. Nah, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu masih tahu traktat atau enggak ya. Saya pun juga sedikit tahu ya, karena traktat itu zaman-zaman mama papa saya, zaman-zaman orang tua kita mungkin di antara Bapak Ibu saudara yang masih muda ya, yang mungkin di antara Bapak Ibu masih ada kali ya, yang generasi Z juga. Ya, jadi traktat biasanya kayak lembaran kertas yang berisi berita keselamatan dalam Yesus, lalu biasanya orang Kristen datangin orang yang non-Kristen begitu ya, lalu kasih tahu ya ini keselamatan hanya dalam Yesus, dijelasin di traktat itu. Itu salah satu program penginjilan. Nah, tapi pandangan ini bukan yang seperti itu, bukan pada tanda kutip program penginjilan untuk remaja, bukan. Tetapi pembinaan untuk remaja itu sendiri untuk menghidupi dan membagikan Injil dalam perkataan dan perbuatan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Makanya dalam pandangan ini sebenarnya Bapak Ibu ya, dia tidak memisahkan antara pemuritan dan penginjilan. Nah, menurut si Greg Stier ini, zaman sekarang nih gereja udah banyak yang memisahkan antara pemuritan dan penginjilan. Ya, pemuritan berarti di dalam belajar Alkitab, penginjilan keluar seperti itu. Nah, bagi dia enggak. Bagi si Greg Stier ini adalah ketika remaja digerakkan untuk menginjili, maka pada saat yang sama pemuritan itu terjadi. Dan mereka pun mengalami perubahan hidup. Ini menurut pandangan yang pertama, ya, pandangan yang mengedepankan Injil dalam pelayanan kaum muda. Nah, lalu terdapat beberapa unsur inti atau unsur vital ya dalam pelayanan mengedepankan Injil ini. Seperti itu. Pertama, perlengkapilah kaum muda dengan penginjilan relasional. Ada kata relasional kan di sini. Jadi bukan penginjilan dalam arti bagi traktat lalu bilang, kamu percaya Yesus nggak? Begitu. Kalau kamu nggak percaya Yesus, mati masuk neraka. Sebab Yesus satu-satu juru selamat. Seperti itu. Misalnya ya. Nah, bukan yang seperti itu maksud pandangan ini. Kaum muda diperlengkapi dengan penginjilan relasi. Artinya apa? Mereka dibangun dulu cara mereka itu berelasi satu sama lain. Supaya nanti waktu memberitakan Injil, membagikan Injil, membicarakan Injil, ya si pendengarnya ini bisa menerima itu. Ya. Jadi ada hubungan, ya, ada touching antara si kaum muda ini dengan sahabatnya, atau mungkin dengan orang yang dia beritakan Injil. Lalu yang kedua, bagikan cerita, dan lebih banyak lagi cerita. Nah, pandangan ini memakai satu metode ya bukan kalau bisa ya pakai cerita gitu, metode cerita untuk memberitakan Injil. Nah, kenapa cerita? Karena begini ya teman-teman, kalau kita baca Alkitab, terutama 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah tentang Yesus Kristus, pelayanan Yesus, salah satu metode mengajarnya itu memakai cerita, perumpamaan mengenai anak yang hilang. Ya, ada 2 orang anak, bungsu sama sulung. Yang bungsunya
minta warisan bapaknya lalu pergi meninggalkan kotanya foya-foya. Lalu udah miskin datang ke rumah bapaknya. Lalu bapaknya terima dia bikin pesta. Ya, si sulung cemburu. Begitu. Nah, cerita itu diberikan oleh Yesus untuk menjawab apa sih? Untuk menjawab permasalahan di mana waktu itu kan para ahli agama kan ya merasa cemburu sama, bukan cemburu ya, merasa bertanda tanya lah. Oh, Yesus sangat mengasihi orang berdosa begitu ya. Mau duduk makan sama orang berdosa seperti itu. Nah, perumpamaan cerita itu kan menjawab begitu. Ya, cerita itu menjawab eh, apa yang menjadi yang dipermasalahkan oleh para pemuka agama itu. Ya, jadi makanya salah satu metode ya. Nah, ini penting juga buat kita sebagai youth pastor, youth minister. Bapak Ibu Saudara, salah satu metode yang sangat efektif dalam melayani kaum muda itulah cerita. Cerita. Nah, tapi bukan hanya sembarang cerita, kita pun juga harus bisa mengekspresikan cerita kita tuh dengan sangat baik juga pasti. Ya. Nah, lalu yang ketiga, beritakan Injil tanpa kenal menyerah di dalam pertemuan kelompok pemuda. Ya, jadi dimanapun dalam pertemuan kelompok pemuda harus beritakan Injil. Lalu yang keempat, mulailah dengan 10%. Nah, pandangan ini mengajarkan mulailah dengan 10% itu seperti Yesus. Yesus itu kan punya banyak pengikut. Dia khotbah depan 5.000 orang, depan 4.000 orang. Dan Alkitab itu kan mencatat hanya yang laki-laki. Berarti kalau misalnya 5.000 yang dikasih makan sama Yesus, berarti yang hadir di situ kan misalnya 5.000 laki-laki, misalnya kita kalikan 2 ya sama mereka udah punya istri begitu, berarti ada 10 ribuan. Ada 10 ribu yang mendengar Yesus, banyak banget begitu kan. Oh, tapi Yesus hanya terkonsen sama 10%-nya, yaitu 12 murid. Nah, dari 12 murid inilah Yesus yang bagi hidupnya dia konsentrasi kepada mereka ini, hingga akhirnya 12 murid ini terkecuali Yudas, ya, kecuali Yudas yang digantikan sama Paulus ya akhirnya ya bisa memberitakan Injil begitu, dan akhirnya Kristen bisa besar sampai hari ini. Nah, jadi pandangan ini mengajarkan coba deh kita konsentrasi sama 10% dari kaum muda kita. Misalnya kaum muda kita ada 100, carilah 10 orang. Kita bagi hidup sama mereka seperti itu. Beritakan Injil. Lalu yang kelima, menginjili segala sesuatu. Maksudnya menginjili segala sesuatu ini adalah dimanapun kita berada, apapun yang kita perbuat, semua harus mencerminkan karakter Yesus. Baik makan, minum, mengobrol, mengerjakan tugas ya. Kita ajarkan ke mereka seperti itu. Menurut pandangan ini ya. Kita mengajarkan mereka seperti itu. Yang penting, orang lain bisa melihat sosok Kristus dalam hidup kita. Lalu yang keenam, buat doa besar dan kesepakatan besar. Jadi, gak cukup hanya beritakan Injil, bagi pandangan ini juga kita butuh kuasa Tuhan. Ya, supaya orang yang kita beritakan Injil itu, kaum muda itu bisa menerima Injil dengan baik. Ya. Nah, lalu yang kedua, pandangan yang kedua itu adalah pandangan reform tentang pelayanan kaum muda. Nah, kalau tadi kan berkaitan dengan misi, ya. Kalau ini pelayanan kaum muda adalah, bagi pandangan ini adalah kembali kepada hakikat anugerah Allah yang dialami melalui firman Tuhan, doa, sakramen, pelayanan, dan komunitas. Itu. Ya, jadi kalau kita pernah dengar istilah tanda kutip konservatif, pandangan ini seperti itu. Jadi bagi mereka, salah satu cara melayani kaum muda di dalam pekerjaan pelayanan adalah dengan mengajarkan kebenaran Alkitab dan kesadaran budaya. Pokoknya doktrin yang diajarin, ya, PA, gitu. Nah, saya pernah ketemu sama salah satu pekerja kaum muda, yaitu pastor kaum muda dari salah satu gereja yang menganut pandangan ini. Jadi saya tanya, komsel di gerejanya bagaimana? Yang kita tahu kan komsel itu kan komunitas sel, kelompok kecil, tempat kita berelasi, tukar hubungan. Nah, saya kaget. Justru di komsel mereka mengadakan pendalaman Alkitab begitu. Ya, dari jam 7 malam sampai jam 10 atau enggak setengah 11. Ya, itu menurut pengakuan salah seorang yang saya kenal begitu di mana gerejanya menganut pandangan ini. Waduh, saya kaget juga. Itu betah semua anak-anak. Jadi bilang betah walaupun nggak banyak yang datang seperti itu. Jadi fokusnya hanya belajar firman, sakramen, pelayanan, lalu bersekutu sama yang lain. Ini pandangan reform tentang pelayanan kaum muda. Lalu pandangan yang ketiga adalah pandangan adopsi tentang pelayanan kaum muda. Chuck Clark melihat pelayanan kaum muda sebagai upaya untuk memberikan tempat
bagi kaum muda di dalam jemaat. Nah, teman-teman perhatikan deh gambar yang di bawah, ya, gambar yang di bawah ini. Ada congregation, ya, lingkaran besar nih congregation atau jemaat, ya. Lalu di atasnya ini yang kecil di samping kanannya adalah youth ministry. Coba deh teman-teman perhatikan. Tahu nggak sih arti dari gambar ini? Artinya adalah bahwa pelayanan kaum muda itu seringkali terpisah daripada jemaat umum. Jadi dianggap sesuatu yang tersendiri. Ya, gereja yang penting ibadah umum. Karena ada ibadah umum, maka kita bikin dia remaja, kita bikin dia pemuda. Sesuatu yang dipisahkan. Nah, model ini sebenarnya dibilang itu model Mickey Mouse. Nah, ini kalau tambahin satu bulat kecil lagi di sini kan jadi kayak Mickey Mouse beneran ya. Mickey Mouse beneran. Jadi youth ministry yang terpisah dari jemaat. Begitu. Dibedakan. Makanya pengurus gereja menurut pandangan ini ya semuanya orang tua, dewasa. Ya, youth ministry itu atau pelayanan kaum muda atau remaja hanya sekedar ya itulah ada dan tiada begitu. Karena ini gereja untuk memenuhi kebutuhan gereja ya harus ada ini pelayanan youth. Ya. Nah saya nggak tahu tempat teman-teman apakah masih seperti ini, yang menganut seperti ini youth ministry-nya ya yang penting hanya sekedar adalah. Jadi orang tuanya ibadah, remajanya di bawah. Begitu. Nah, Caprak bilang bahwa pelayanan kaum muda tuh sebagai upaya memberikan tempat atau ruang ya bagi kaum muda di dalam jemaat. Makanya pelayanan kaum muda adalah proses adopsi ya remaja dan pemuda sebagai investasi orang dewasa sehingga ketika mereka dewasa mereka memiliki tempat dalam komunitas gereja. Jadi bagi Caprak ini adalah pelayanan kaum muda itu adalah proses adopsi ya kaum muda ya untuk investasinya orang dewasa sehingga ketika mereka dewasa ya kaum muda ini dewasa mereka punya tempat dalam komunitas gereja. Nah, Caprak memberikan gambaran gereja itu sebagai keluarga. Tentu didasarkan pada Alkitab ya. Gereja sebagai keluarga. Kristus kepala, lalu jemaat itu kan tubuhnya. Tubuh itu saling terhubung. Ya, tangan, kaki, badan, kepala itu kan saling terhubungkan. Gak ada yang semua tubuh kita tuh tangan semua tuh gak ada. Ya kan? Gak ada semua tubuh kita tuh kaki semua gak ada. Tapi ada tangan, ada kaki ya. Itu semua pemberian Tuhan. Nah, Caprak juga memandang seperti itu. Di dalam gereja harusnya saling terhubung. Tidak ada yang terpisah. Oh, ini orang tua, ini remaja, ini sekolah minggu. Makanya teman-teman di beberapa gereja di luar negeri ya, itu mereka seringkali mengadakan ibadah, ya, ibadah umum itu dijadiin satu dengan ibadah remaja, pemuda, dan sekolah minggu. Sesekali sih, ya sering-sering ya, sesekali. Jadi misalnya dalam setahun ada 3 kali lah ibadah bersama antara kaum muda dan orang tua. Sekolah minggunya juga ikut begitu ya. Jadi ya ada berisik-berisik dikit, ya nggak apa-apa. Jadi disatukan ya supaya youth ministry itu tidak menjadi sesuatu yang terpisah. Lalu beberapa gereja sudah mulai membuat pekerjanya ya WL, singer atau mungkin choirnya yaitu orang-orang muda ya. Itu salah satu bentuk pelayanan untuk memasukkan kaum muda itu sendiri sebagai bagian jemaat. Ya. Dia bukan sesuatu yang terpisah dari jemaat. Tapi bagian jemaat itu sendiri. Kita sering bilang bahwa pelayanan kaum muda itu untuk menyelamatkan generasi kan. Padahal mereka itulah generasi itu sendiri. Bukan di masa depan, tapi dari sekarang. Ya. Nah, pandangan ini mengajarkan bahwa pelayanan kaum muda dilakukan oleh orang-orang dewasa dengan cara mengadopsi mereka dan menurunkan iman yang a lifelong faith, yaitu iman yang terus berkelanjutan, iman yang seumur hidup. Ya. Nah, ini pandangan ketiga. Lalu selanjutnya ada pandangan keempat, yaitu pandangan eklesia tentang pelayanan kaum muda. Fernando Arzola melihat pelayanan kaum muda berada di luar radar teologi. Maksudnya pelayanan kaum muda hari ini kayaknya udah nggak terlalu jelas gitu ya, hanya sibuk acara, hura-hura dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menurut Arzola ya, pelayanan kaum muda harus kembali mempelajari sejarah gereja. Di sini kan kata kunci eklesia, gereja. Berarti fokusnya itu pada sejarah gereja. Pelayanan kaum muda harus memiliki landasan sejarah yang kuat
tentang gereja, supaya dari sanalah iman mereka bertumbuh. Jadi menurut pandangan ini ya, youth ministry itu harus melihat lagi ke belakang. Gereja itu harus seperti apa sih yang sebenarnya? Lalu di zaman hari ini seharusnya bagaimana? Kaum muda generasi Z itu harusnya seperti apa? Nah, makanya dalam prakteknya, ya pandangan ini memiliki 3 praktek ya. Pertama, menempatkan kembali keempat karakteristik gereja. Satu, ya. Yang pertama itu satu. Artinya gereja itu satu kesatuan. Walaupun hari ini banyak denominasi, bagi pandangan ini gereja itu adalah bukan denominasinya, tapi satu kesatuan perkumpulan orang percaya di sepanjang zaman. Seperti itu. Lalu yang kedua sifatnya kudus. Kekudusan ini bukan hanya kekudusan personal, tapi gereja secara keseluruhan. Kita dan sahabat-sahabat kita. Ya, karena gereja itu kudus, harus melawan sesuatu yang tidak kudus, yaitu yang ada di dunia ini. Menurut pandangan ini. Lalu yang ketiga, Katolik. Gereja harus kembali kepada doktrin yang ortodoks. Doktrin yang mula-mula, gereja mula-mula itu seperti apa. Lalu yang keempat, rasuli. Nah, rasuli ini artinya apa hubungan gereja zaman dulu dan gereja yang hari ini, yang kontemporer. Dicari tahu, di mana titik temunya, apa persamaannya gereja dulu dan gereja hari ini, gereja kontemporer. Ini yang pertama. Lalu prakteknya yang kedua adalah menempatkan kembali pengertian tentang tubuh Kristus yang bersifat inkarnasi atau kelihatan. Jadi bagi pandangan ini, Kristus itu kan gambar Allah yang kelihatan. Inkarnasi itu kan gambar Allah yang kelihatan dalam Kristus kan. Bisa dilihat. Kristus bisa dilihat, bisa diraba. Nah bagi pandangan ini, ya di dalam gereja Kristus juga harus nampak. Melalui apa? Sifat-sifat orangnya. Seperti itu. Jadi sifat orangnya harus mencerminkan Kristus. Ya, harus terasa dalam gereja itu. Lalu yang ketiga, mengembangkan pengajaran yang lebih formal, ya, mengembangkan pengajaran yang lebih formal tentang eklesiologi, ya, tentang eklesiologi yaitu tentang gereja. Oke, secara cepat aja, teman-teman. Nah, lalu yang terakhir adalah pandangan D6 tentang pelayanan kaum muda, ya. D6 ini adalah kependekan dari Deuteronomi atau Ulangan, ya, kitab Ulangan 6. Di mana sebenarnya kuncinya ada di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Ini dikatakan Tuhan berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi intinya menurut pandangan ini adalah pelayanan kaum muda itu tidak bisa terpisah dengan family ministry, ya, dengan keluarga. Karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua itu untuk mendidik anak dalam Tuhan. Makanya youth ministry dalam pandangan D6 ini adalah pembangunan umat lewat gereja dan rumah tangga. Dengan demikian youth pastor bukan hanya menjangkau kaum muda, tetapi memperlengkapi orang tua untuk membina anak-anak remaja mereka. Itu sebabnya melayani kaum muda tidak bisa terpisah dari melayani orang tuanya. Jadi dalam pandangan ini selain melayani kaum muda ya orang tuanya harus dilayani juga dan diperlengkapi untuk melayani anak itu sendiri. Nah, berdasarkan kelima contoh dari model strategi teologi yang disebutkan sebelumnya, model manakah yang cocok dengan konteks generasi Z tempat Anda melayani? Ya, tentu tidak semua model bisa cocok begitu ya dengan tempat kita masing-masing. Bahkan mungkin tidak kelimanya. Oleh karena itu, kita harus menentukan sendiri model terbaik dari strategi teologi yang tepat untuk pelayanan yang cocok dengan konteks generasi Z tempat kita melayani. Nah, inilah slide terakhir ya, yaitu bagaimana kita menentukan model strategi teologi bagi generasi Z tempat kita melayani. Pertama, teologinya dulu. Kita lihat teologinya dulu, yaitu eklesiologinya. Kira-kira pemahaman akan gereja, terutama dalam konteks kaum muda yang kita pahami itu seperti apa. Lalu yang kedua itu perhatikan konteks. Jemaat generasi Z yang kita layani, budayanya, tradisi gereja yang berlaku, dan lainnya. Nah ini penting teman-teman. Walaupun sama-sama generasi Z, tapi satu tempat yang satu dengan yang lain itu bisa berbeda. For example, contoh ya, saya melayani di sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri ya, SMA negeri, rohani Kristennya. Salah satu sekolah dengan sekolah lain bisa berbeda, padahal sama-sama generasi Z. Tapi bisa berbeda budayanya,
Yang satu anak perumahan, yang satu lagi bukan anak perumahan. Jadi diajak nongkrong, diajak keluar kapanpun bisa. Sementara yang satu lagi nggak bisa. Begitu. Lalu berbeda lagi culture-nya ya. Sukunya, etnisnya itu juga berbeda. Jadi konteks harus diperhatikan. Nah, lalu dari teologi dan konteks ini, maka temukanlah model yang tepat untuk pelayanan generasi Z kita. Mungkin di antara 5 yang tadi ada yang tepat. Atau mungkin kalau nggak ada, nah cobalah kita cari. Mungkin bisa kolaborasi dari kelima yang tadi. Ataupun juga mungkin kita bisa menemukan pendekatan yang terbaru untuk melayani generasi Z kita. Nah, itu aja dari aku. Aku ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada pembicara Bapak Davin Giovanni Stampul, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Agustina. Rekan-rekan peserta seminar, saya ingatkan kembali untuk mengisi link presensi yang dikirim di chat box, dan juga kepada rekan-rekan peserta, jika memiliki pertanyaan, rekan-rekan peserta dapat raise hand atau mengangkat tangan, dan kemudian bisa melalui chat box. Kami mempersilakan sesi Q&A dengan peserta dari Maruba Sirait. Silakan untuk unmute. Oke, shalom. Terima kasih Ibu Nova. Oke, selamat malam Pak Davin. Terima kasih buat paparan materinya, sangat luar biasa dan sangat memberkati sekali. Dan sebelumnya saya minta maaf, saya off-cam karena jaringan saya buruk. Nah, dari penjelasan Mbak Davin mengaitkan kan tentang kaum muda ya dan pelayanan, penekanan di sini. Nah, saya izin bertanya Pak Davin, apakah jelas suara saya ya? Jelas ya Pak Davin ya? Oke, saya izin bertanya terkait anak muda atau kaum muda, bagaimana sih cara kita untuk melakukan pendekatan lewat teologi ataupun penginjilan ataupun kita memberitakan firman Tuhan ataupun kabar-kabar sukacita atau kabar tentang Tuhan lewat anak muda di luar sono. Sedangkan anak muda itu tidak gampang tertarik oleh kebenaran atau oleh firman Tuhan. Sangat banyak sekali anak muda di luar sono yang pastinya buat kita yang akan kita jangkau. Nah, maka dari itu bagaimana sih strategi-strategi untuk pendekatan anak-anak kaum muda ini lewat teologi, Pak? Sedangkan kan menurut saya nih agak berat gitu loh. Mungkin orang yang kita lewat teologi ini mungkin orang yang mengenal Tuhan sih lebih gampang ya. Bagaimana dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan di luar sana, apalagi generasi Z ini? Gitu, seperti itu Pak. Terima kasih Pak Davin, shalom. Thank you. Ini apakah aku langsung jawab Ibu Nova? Oke, thank you Pak Maruba untuk pertanyaannya. Ya, pertama, tadi dari segi psikologi kita udah tahu bahwa kaum muda itu kan, terutama generasi Z, itu bukan orang yang membeda-bedakan orang bisa berteman. Jadi, menurut saya yang pertama, yang pasti itu adalah melalui teman. Ya, kita harus berteman dulu, mengambil hatinya terlebih dahulu. Itu pendekatan yang paling efektif dalam menjangkau mereka pasti. Lalu yang kedua, dengan era sosial media hari ini, seperti tadi yang Bu Agustina juga paparkan ya, lewat media sosial itu juga salah satu yang efektif. Kita udah ada Instagram. Gimana kalau menjangkau orang yang non-Kristen? Ya lewat konten-konten di Instagram yang bersifat general aja secara umum. Nah, biasanya itu bisa memberkati orang yang non-Kristen. Nah, kalau memang mau dikaitkan dengan penginjilan, ya bisa masuk lewat situ. Begitu. Jadi kalau dari saya yang pertama itu adalah lewat pertemanan, itu yang paling penting ya, membangun relasi terlebih dahulu dengan mereka, membangun rasa percaya terlebih dahulu dengan mereka, lalu yang kedua itu lewat media sosial. Nah dari situ kita bisa masuk untuk menjangkau mereka, nah baru deh kalau udah dapat hatinya ya, baru kita bisa masuk ke mereka untuk membahas tentang Tuhan.
dari segi teologinya. Nah itu Pak Marubert, itu dari saya. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih buat jawabannya Pak Davin, luar biasa. Ya, saya menanggapinya Pak dengan senang hati dengan jawaban Bapak. Boleh saya satu lagi bertanya, Ibu Nova Alisa? Oke, tadi di slide yang tadi Bapak mungkin ada yang menyinggung anak muda atau kaum muda itu tertarik dalam sebuah ibadah hanya datang di hari Minggu saja. Lebih tepatnya lebih banyak ya, daripada mengikuti kegiatan-kegiatan di luar hari Minggu. Contohnya yang tadi Pak Davin jelaskan seperti komsel, mungkin ada gathering, mungkin ada pendalaman Alkitab atau doa ya, seperti itu. Nah, gimana sih Pak caranya ketika kaum muda ini ya udah nggak tertarik lagi di luar hari Minggu gitu, malah dia mau datangnya cuma hari Minggu doang, apalagi buat orang-orang yang di sono, yang di luar sono gitu, cuman datangnya di hari Minggu doang, padahal kita itu di dalam kegiatan gereja itu ada komsel dan lain sebagainya untuk kaum muda gitu loh. Bahkan dia sudah melakukan pendekatan juga yang tadi Pak Davin sudah paparkan tadi, bahkan dia tidak mau lagi ikut. Gimana caranya Pak, padahal dia datang di hari Minggu? Oke, thank you Pak. Nah, kalau menurut saya, langkah pertama yang harus kita cari tahu adalah apa yang menjadi alasan dia nggak datang di hari-hari selain hari Minggu. Seperti itu. Misal, rumahnya jauh dari gereja. Dia datang hanya hari Minggu ikut orang tua. Nah, jemaat saya dan seperti itu, Pak, di remaja. Jadi, mau diajak komselnya daerah Kelapa Gading. Tapi rumahnya di Bogor. Dia hanya ke gereja hari Minggu ikut orang tua. Kalau misalnya hari Minggu, transportasinya susah, sementara dia masih SMA kelas 1. Nah, itu seperti itu. Nah, yang kedua, kita nggak tahu kan ada faktor apa lagi, apakah karena transportasi, orang tua, atau mungkin bisa juga program gerejanya nggak menarik. Ya, salah satu survei bilangan riset itu ya tentang anak muda kenapa nggak ke gereja adalah salah satunya gereja kurang menarik, atau nggak ada teman di gereja itu sendiri. Jadi kita harus cari tahu dulu langkah pertama ya, apa yang menjadi kendala si anak muda itu nggak datang ke gereja, itu dulu. Kita riset dulu. Misalnya ada 100 yang datang komsel misalnya cuma 10. Nah, coba kita survei, kita cari tahu alasan mereka nggak datang komsel itu apa. Kenapa? Nah, dari situ baru langkah kedua, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Aksinya bagaimana. Kalau misal programnya nggak menarik, kita harus cari tahu lagi kenapa nggak menarik. Apakah ternyata nggak jawab kebutuhan anak itu? Ya, misal anak remaja, kita melayani di SMP, seperti itu Pak. Lalu program kita misalnya pendalaman Alkitab yang membahas pakai buku-buku teologi yang tebal-tebal untuk mahasiswa teologi. Saya pasti yakin dari 100 remaja yang ikut mungkin hanya 2, Pak. Atau mungkin kalau terpaksa mungkin 10. Dari pakai buku-buku yang tebal. Pasti capek. Ya kan? Nggak menjawab kebutuhan mereka. Apalagi kalau misalnya langsung pengajarnya pakai jas, begitu. Ada papan tulis, waduh, udah pusing mereka sekolah ya pagi sampai sore, belum lagi les, tiba-tiba dipaparin yang seperti itu, begitu di komsel atau di PH-nya, pasti bingung. Nah, makanya kita harus cari tahu lagi kenapa nggak tertarik, itu. Nah, apakah program yang salah bisa jadi, atau mungkin juga yang kedua cara mengemas programnya itu, ya pendalaman Alkitab nggak salah, tapi cara mengemasnya bagaimana, si pengajarnya bagaimana. Nah, jadi itu Pak. Ya, jadi saran saya yang pertama coba cari tahu dulu kenapa mereka tidak tertarik atau nggak bisa datang ke gereja atau mungkin program di luar hari Minggu. Lalu carilah solusinya ketika kita tahu permasalahannya di situ. Nah, itu dari saya, Pak. Ada Victor, Saudara Victor, silakan. Boleh Anies. Terima kasih untuk kesempatannya. Untuk Pak Davin dan Ibu Agustina, terima kasih paparannya luar biasa. Saya coba mencermati pola baik apa yang disampaikan Ibu Agustina juga Pak Davin tadi. Saya coba menangkap pola, mungkin nanti bisa ditanggapi kalau kurang tepat. Saya melihat ada pola konektivitas di generasi Z. Dari bagaimana pola mereka berelasi, bagaimana pola mereka menggereja, saya melihat ada pola konektivitas. Jadi sesimpel apapun
mereka akan selalu mengusahakan untuk terkoneksi dengan sesuatu. Tadi dengan kekhawatiran ketinggalan berita, ketinggalan zaman, saya melihat ada kecenderungan untuk selalu terkoneksi dengan hal apapun itu. Nah, kalau ini mau digeser kepada pola menggerejanya, saya pikir akan menarik ketika gereja nggak usah ribet deh, gitu. Simple aja, gitu. Gereja nggak usah ribet dengan peraturan yang harus begini, begitu, tapi mengedepankan tentang koneksi mereka, begitu, koneksi dalam ruang komunitas kecil, koneksi dalam wilayah-wilayah mungkin dalam zona apa yang mereka geluti, begitu. Atau juga kalaupun akan membina koneksi ini juga tidak ada salahnya misalnya gereja mengadakan kompetisi game online, misalnya begitu, sesekali, begitu. Untuk juga meningkatkan konektivitas antar generasi Z ini, antara anggota generasi Z ini. Nah, bahkan mungkin seringkali yang menjadi masalah menurut saya justru pada pola eklesianya yang untuk masuk dalam komunitas gereja, mereka berpikir mungkin akan terlalu ribet, akan terlalu banyak aturan, kalau saya ikut ini akan terlalu banyak diatur dan sebagainya. Jadi mungkin ini yang saya baca sebagai pola kenapa cenderung generasi Z tidak mau mendekat pada komunitas gereja dalam artian jemaat yang di sana ada orang tua, ada lintas generasi, begitu. Yang kedua, mungkin juga perlu kita membangun koneksinya keluar. Jadi bukan hanya generasi Z, gitu. Kalau saya mungkin karena tidak menyalakan kamera, minta maaf, karena saya merasa sudah lintas generasi, gitu. Saya ada di generasi Y, gitu. Dan mungkin kalau mau melangkah ke generasi Z, ada banyak lompatan-lompatan yang secara pribadi harus saya maklumi, begitu. Nah, bagaimana mungkin kalau saya membaca pola, gereja juga memperhatikan konektivitas antar generasi. Mungkin bahkan mulai dari baby boomer sampai ke generasi Z, mungkin generasi alpha, yang membaca pola konektivitas antar generasi. Karena juga banyak orang tua yang berpikir bahwa ketika anak main gadget, itu tidak baik buat mereka. Ketika anak terlalu banyak di gadget, itu tidak baik buat mereka, begitu. Bukan membinanya, tapi justru sudah lebih dulu menilai, gitu. Itu yang sering kali saya jumpai. Maka sebenarnya kalau menurut saya membangun pola antar generasi itu juga bagian yang tidak kalah pentingnya. Mungkin dari dua hal itu, saya membaca koneksi dalam generasi Z, juga koneksi antar generasi. Mungkin kalau bisa ditanggapi baik Ibu Agustina maupun Pak Davin, terima kasih kesempatannya. Shalom. Oke, baik. Mungkin Pak Davin mau menanggapi dulu atau bagaimana, Pak? Saya dulu. Kalau dari aku sih, ya cukup setuju ya Bu ya. Memang kadang gereja tuh suka ribet, apalagi buat kaum muda begitu ya. Ya tapi mungkin ada masing-masing kebijakan gereja. Mungkin boleh Bu dari Ibu. Oke, baik. Tadi saya juga setuju ya dengan Pak Victor, dengan Pak Davin gitu ya. Kalau kita bicara tentang generasi Z ini, memang tadi saya sudah paparkan juga bahwa mereka itu sebetulnya mereka itu mudah beradaptasi. Jadi ada hal-hal yang bisa kita ambil gitu ya. Mungkin itu yang kita jadikan sebagai satu pendekatan. Mereka sebetulnya mudah beradaptasi gitu ya. Mereka juga mudah terkoneksi dengan orang lain. Nah, tapi untuk bisa masuk ke sana, nah ini kita harus tahu dulu nih, istilahnya kalau kita bilang seperti handphone, ini colokannya apa gitu ya. Kalau handphonenya saya sebut merek S misalnya, ya colokannya harus merek S gitu, nggak bisa kita pakai merek I misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Victor, saya juga setuju ya bahwa kadang-kadang memang gereja itu punya aturan-aturan yang cukup ketat gitu. Tapi di satu sisi memang aturan itu dibuat agar terjadi keteraturan gitu ya, karena kan sekian banyak orang, kalau tidak ada aturan rasanya ini akan jadi chaos, kira-kira seperti itu.
Tapi dengan mereka ini mungkin kita tidak memberlakukan ya seolah-olah bahwa peraturan itu adalah satu hal yang prioritas gitu. Jadi terlalu kaku gitu. Bahwa bolehlah misalnya bergabung di dalam satu komunitas. Komunitas ini mungkin kalau memang tidak bisa hadir di hari ini ya it's okay gitu. Tapi minggu depan mungkin diusahakan untuk bisa hadir gitu. Karena kan kadang-kadang peraturan itu membuat kalau tidak bisa hadir di setiap minggunya maka tidak boleh hadir kemudian atau tidak akan mendapatkan sertifikat, tidak akan mendapatkan apa misalnya seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang menurut saya mungkin boleh deh agak dilonggarkan sedikit. Lalu yang kedua juga kita perlu tahu bahwa kalau kita bicara tentang generasi ini, mereka ini kan akrab sekali dengan teknologi gitu. Nah, boleh deh kita masuk dari sisi teknologinya. Mungkin tadi saya juga sudah memaparkan. Boleh juga kita gunakan dengan misalnya influencer gitu ya, yang kita ketahui bahwa di gereja kita ada mungkin tokoh-tokoh yang cukup disegani atau mungkin influencer gitu ya di media sosial itu akan sangat membantu. Seperti itu. Nah, kita juga bisa lihat mungkin dari kesukaan mereka ya, mereka ini hobi mencoba hal-hal yang baru seperti itu ya. Ada mungkin pertemuan itu juga tidak kaku selalu diadakan di aula gereja misalnya atau mungkin di ruang mana di gereja. Boleh deh sesekali kita keluar gitu ya. Tidak selalu di gereja. Ya bukan berarti juga kita harus bersukaria gitu ya kemana-mana gitu. Tapi ya boleh sesekali itu diatur. Nah, menurut saya hal-hal yang seperti ini nih, gitu, ini juga bisa membantu untuk menjembatani ya antara generasi seperti itu. Mungkin jawaban saya bisa mengapa ya istilahnya membantu menjelaskan gitu ya Pak Victor. Terima kasih. Baik, rekan-rekan, karena kita dibatasi dengan waktu. Mohon maaf bagi rekan-rekan peserta seminar yang belum berkesempatan untuk dijawab di sesi kali ini. Kami menghimbau kepada rekan-rekan peserta untuk mengisi link review dari webinar yang diadakan pada malam hari ini. Untuk sebelum kita mengakhiri webinar pada malam hari ini, mungkin ada closing statement dari Ibu Agustina dan Bapak Davin. Dipersilakan, Bu. Oke, baik. Terima kasih lagi atas kesempatannya. Saya pikir bahwa kita juga perlu menyadari ya, di dalam kehidupan ini memang ada hal-hal yang harus, yang bisa kita tangani gitu, yang bisa kita handle. Jadi kita juga perlu tahu apa yang menjadi kelebihan kita sehingga apa yang kita lakukan ini juga bisa memberikan penghidupan, bisa memberikan kehidupan gitu ya bagi sesama kita, bagi orang lain gitu, sehingga dengan apa yang kita miliki ini kita bisa menjadi berarti, terutama untuk Tuhan Yesus. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan juga bisa berguna, bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih, selamat malam. Kalau dari aku pribadi, pastinya selain kita mendekati kaum muda kita dengan berbagai macam cara, yang pasti seorang youth pastor atau youth minister harus menjadi teladan atau contoh bagi kaum mudanya. Karena itu yang pasti yang akan membuat anak muda itu bertahan sama kita. Dan sampai karena kelalaian kita, mungkin karena kesalahan yang bersifat fatal, itu membuat mereka kecewa dan tidak hadir di gereja. Nah, dari aku itu aja. Semoga bermanfaat juga untuk Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih rekan-rekan peserta seminar. Selamat malam dan saya minta dengan kasih Kristus, Ibu Agustina menutup kita di dalam doa penutup. Oke, baik. Terima kasih. Baiklah rekan-rekan sekalian, mungkin kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan doa. Mari kita mulai.
Bapa yang Maha Kuasa, kami semua mengucapkan syukur atas berkat-Mu, atas nikmat-Mu yang sungguh luar biasa untuk kehidupan kami. Terima kasih pula atas kesempatan bagi saya khususnya dan juga Bapak Davin sehingga kami dapat berbagi pada malam hari ini. Semoga apa yang kami berikan, kami bagikan ini sungguh dapat bermanfaat, berguna bagi rekan-rekan sekalian. Kami juga mau mengucapkan terima kasih atas pimpinan-Mu sehingga acara kegiatan ini juga berjalan dengan lancar. Dan saat ini kami pun akan menutup kegiatan ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali dan kemudian kami pun akan beristirahat. Mohon bimbingan-Mu agar setiap kami dapat beristirahat dengan nyaman dan kami besok dapat melanjutkan aktivitas kami kembali. Bapak, terima kasih atas setiap berkat dan penyertaan-Mu. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Thank you semua. God bless you.